Yo, nyan pasu. Welcome back again with Gondes Anime. Apa kabar nih kalian semua para wibu? Semoga sehat selalu ya dan enggak lagi nolep. Balik lagi di channel paling asik, paling menarik, dan tentunya paling fantastik. Channel yang ngebahas tuntas seputar dunia anime dan perwibuan. Jadi ya, kali ini nih, aku mau ngebahas anime yang lagi hits di season ini, yang katanya diproduseri oleh duo studio ternama, Madhouse dan MAPPA. Ya, apalagi kalau bukan anime Take Top Destiny. Kisah di mana dunia berada pada tahun 2047 dan berada dalam ancaman monster bernama D2 yang datang dari sebuah meteor hitam. Monster ini mengancam manusia agar nggak boleh memainkan musik loh, dan hal ini dipatuhi oleh umat manusia saat itu. Kecuali ya beberapa orang nih yang dikenal sebagai musikart yang memiliki kemampuan untuk menghadapi monster-monster ini. Jadi untuk bertarung, musikart juga harus memiliki instruktur loh yang dikenal sebagai konduktor. Nah, kisah seorang pria bernama Tekto yang menjadi konduktor untuk musikartnya, Unmei. Nah, mengingat ya, Take Top Destiny merupakan anime original lainnya dari MAPPA dan Madhouse, yakni sebuah adegan action yang dipadukan dengan musik, di mana seolah kita tuh sedang menyaksikan Zombieland Saga X Sonny Boy. Sebenarnya saat awal-awal anime ini akan ditayangkan, aku sedikit bingung nih dengan judul di anime ini. Rasanya seperti ada sebuah kata yang disingkat, terlebih untuk kata tag. Aku pikir itu adalah sebuah kata untuk istilah-istilah yang nantinya akan dipakai di dalam anime ini. Dan ternyata bukan guys. Tekto itu adalah nama orang. Melihat dari berbagai teaser yang dirilis saat anime ini mulai mengunggah video promosi, anggota staf serta pemeran, hal yang cukup menarik perhatianku adalah visual teasernya. Di sini kita diperlihatkan dengan sesosok gadis berambut putih dan matanya biru. Aku mulai berpikir, rasanya tuh aku jadi teringat dengan Siesta dari Tantewa mo Shindeiru. Oke, mungkin kalian bingung ya dengan nama dari gadis yang menjadi heroin utama di anime ini. Jadi ada beberapa kalimat yang sering terdengar seperti Cosette, Unmei, atau Destiny. Jadi Cosette itu adalah nama dari manusia yang pernah hidup sebelum berubah menjadi musikart. Hal ini diperlihatkan ya di episode 2-nya. Aku tuh juga sebenarnya cukup tertolong nih karena untungnya ada episode 2 yang membawakan cerita flashback. Karena jujur aja nih, saat menonton episode 1-nya, aku gak begitu mengerti dengan cerita anime ini. Nah, jadi di sini diperlihatkan loh bahwa Cosette itu sepertinya udah mati. Ya, selain penampilan ya, ternyata takdirnya tuh gak jauh beda nih dengan Siesta. Ketika Cosette udah sekarat, kalung warisan dari ibunya memunculkan cahaya dan mengubah Cosette menjadi musikart. Dan di sini identitas wujudnya itu bernama Ume. Lalu Destiny itu apa? Ya, latar anime ini menempatkan mereka sedang di Amerika. Maka dari itu, Unmei yang merupakan bahasa Jepang di sini diistilahkan juga ke bahasa Inggris, yaitu Destiny. Sehingga ya, Unmei atau Destiny ini kalau diterjemahkan tuh ya ke bahasa Indonesia artinya takdir. Nah, kalau kita membandingkan ya sifat Cosette antara episode 1 dan 2, rasanya tuh sangat berbeda jauh ya. Cosette di episode 1 atau masa kini tampaknya kaku, kurang berekspresi, dan lebih mirip robot. Sorot matanya pun berubah-ubah. Namun, hal ini nggak merubah penampilan Moinya. Cosette di episode 2 atau masa lalu terlihat seperti gadis yang normal, gak mencolok, bahkan lebih sering berekspresi.
Cosette yang ini pun juga lebih banyak senyum dan kesabarannya cukup tinggi karena bisa menangani sifat acuh Tecto. Ya, kira-kira kalian lebih suka mana nih? Cosette yang versi mana ya? Senjata dan majikan. Oke, anime seperti ini mungkin udah cukup sering ya kalian saksikan, di mana dua orang manusia yang satunya merupakan majikan atau pemberi instruksi, kemudian satunya lagi adalah penghancur yang memiliki kemampuan khusus sebagai senjata penghancur. Ya, ada cukup banyak lah anime dengan konsep cerita seperti ini. Namun walaupun udah sering dibawakan, rasanya tetap menarik aja di mataku tuh. Ya, sebut aja beberapa anime yang memiliki konsep cerita seperti ini, yaitu Black Ballad, Tokyo Revengers, Fate Series, dan Machine Doll Wakizutsu Kanai. Tapi ya, kalau membandingkan dari keempat anime tersebut, Tecto Top Destiny lebih mirip dengan Black Ballad karena yang dilawannya adalah umumnya non-human atau monster. Kemudian aku mau ngebahas soal tangan Tecto. Awalnya aku berpikir mengapa ya tangan Tecto hilang jika memakai kekuatan Unmei. Jadi usut punya usut, ternyata tangannya telah terluka saat festival Simfoni. Tangan yang udah dilatih oleh Tecto sendiri untuk menekan touch piano dengan lihai. Pada akhirnya tangannya tersebut diganti dengan kontrak antara musikart dan konduktor. Kemudian nih, tangan kanan juga dapat diartikan sebagai bawahan atau asisten andalan. Kemudian untuk tahunnya sendiri, di tahun 2047 yang ada di masa depan, aku ngerasa seharusnya zaman ini bisa lebih modern dan semuanya serba canggih di sana lah. Namun kenyataannya di anime ini berbeda guys. Ya, entah mungkin karena anime ini mengonsep latar belakang di dekat California yang tandus dan gersang, atau ada hal lainnya ya. Bahkan yang menjadi salah satu sorotan aku adalah poster festival Simfoni, di mana di sini rasanya gambar yang digunakan itu terasa sangat lawas sekali. Ya, gambar seperti ini aku ngerasa hanya bisa ditemukan di tahun 2010 ke bawah ya. Itu pun sudah jarang menggunakan desain karakter di gambar seperti itu. Rasanya sangat unik apabila 2047 masih ada desain gambar seperti itu. Nah, gimana nih kesan kalian dengan anime Tecto Top Destiny? Berhubung ini anime original, sebenarnya sangat efektif loh apabila ditonton saat masih ongoing. Anime ini juga sangat aman untuk langsung kalian ikuti karena tentunya aman dari spoiler.